berikutnya kita lanjutkan ke pembahasan bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, kali ini kita sampai pada pembahasan pangkat tak sebenarnya. Untuk A, M anggota bilangan real dengan A tidak sama dengan 0, maka berlaku sifat-sifat berikut. Di awal kita definisikan ya bahwa ada A dan M anggota bilangan real dengan A tidak sama dengan 0, berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, ada bentuk A pangkat negatif M. Nah, contohnya seperti apa nih penggunaannya? Nah, kalau misalkan di sini kita punya contohnya, misalkan kita mempunyai 3 pangkat negatif 2. Nah, ini artinya sama aja dengan 1/3 pangkat 2. Pangkat yang tadinya negatif, ya, berubah menjadi pangkat positif, tetapi posisinya sekarang menjadi di bawah. Ya, 3 pangkat 2-nya di bawah, jadi 1/3 pangkat 2. Dengan demikian berlaku pula kalau misalkan kita pengen nulisnya kayak gini juga boleh. Oke, ya, itu contoh sederhananya. Nah, ini sama aja dengan kalau 3 pangkat negatif 2 itu sama aja dengan 1/3 pangkat 2 atau 1/9 sama aja dengan 1/3 dipangkatkan 2. Berikutnya, untuk pangkat tak sebenarnya ada pangkat 0. Ya, kalau ada bilangan A, anggota bilangan real, kemudian dipangkatkan 0, maka hasilnya pasti sama dengan 1 ya. Contohnya misalkan 3 pangkat 0, hasilnya 1. Kemudian kalau ada 4 pangkat 0, misalkan ya 1. 10 pangkat 0, ya tetap nilainya 1. Gitu ya. Jadi bilangan berapapun, kalau dipangkat dengan 0, hasilnya sama dengan 1. Berlanjut pada pangkat pecahan. Kalau tadi ada pangkat tak sebenarnya, sekarang ada bentuk dengan pangkat pecahan. Nah, contohnya seperti apa nih? Kita definisikan dulu ya. Untuk A, B, M, dan N ini anggota bilangan real. Dengan A, B, M, N ini tidak boleh sama dengan 0. Maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, kalau ada akar pangkat 2 dari A, itu sama artinya dengan A pangkat setengah. Contoh, misalkan di sini kita punya akar pangkat 2 dari 4, berarti itu sama aja dengan 4 dipangkatkan setengah. Itu ya, begitupun dengan yang lain, misalkan kalau akar pangkat 2 dari 3, berarti ini sama artinya kalau kita menuliskannya dengan 3 pangkat setengah. Nah, ini pangkat pecahan sifat yang pertama. Yang kedua gimana? Nah, kalau yang kedua, ini sebenarnya sama saja prinsipnya dengan yang pada nomor 1, hanya akar pangkatnya di sini diwakilkan dengan M. Jadi misalkan kita punya akar pangkat A-nya kita ambil misalkan 8 ya. Nah, di sininya misalkan 3, akar pangkat 3 dari 8. Atau sama aja kalau kita nulisnya 8 pangkat 1/3. Nah, gitu ya. 8 pangkat 1/3. Oke, berikutnya, kalau misalkan, nah ternyata di dalam tanda akarnya, si radikannya itu A pangkat N. Contohnya seperti apa? Misalkan kita mempunyai akar pangkat 3 dari misalkan 2 pangkat 6. Nah, berarti ini sama artinya dengan 2 pangkat 6 dibagi dengan 3. Yang sebagai pembilang itu pangkat yang ada di dalam ya, di bawah tanda radikannya. Nah, kalau yang sebagai penyebut itu akar pangkat dari berapanya. Nah, berarti ini akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6 itu sama aja dengan 2 pangkat 6/3. Nah, itu untuk mempermudah kita. Berikutnya, nah ternyata ini di double-double lagi nih, tapi prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama seperti halnya ini, berarti untuk yang bagian dalamnya seperti halnya sifat yang nomor 3 ya, seperti halnya sifat yang nomor 3 kemudian disifati lagi dengan yang nomor 3. Nah, berikutnya ini pangkatnya dikalikan ya, ada pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya tinggal kita kalikan seperti yang sudah dibahas sebelumnya pada bagian yang A. Pada bagian pangkat bilangan bulat positif itu sudah kita bahas. Kalau misalkan kita ketemu bentuknya seperti ini, akar pangkat N dari A dikalikan dengan B, maka bisa kita pisahkan ya. Contohnya nih, misalkan akar pangkat 3 dari
2 dikalikan dengan 8. Nah, ini akan sama aja dengan akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 2 dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 8. Gitu, bisa kita pisahkan. Atau contohnya lagi, misalkan kita punya akar pangkat 3 dari 8 dikalikan dengan 27 ya. Berarti ini akar pangkat 3 dari 8 dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 27. Begitu. Selanjutnya, setelah pangkat pecahan, kita mempunyai persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Nah, kita bahas dulu yang bagian pertama, bentuk-bentuk persamaan eksponen. Nah, yang pertama ada persamaan eksponen bentuk A pangkatkan F pada X sama dengan A pangkatkan P. Nah, jangan bingung ya. Maksudnya A di sini apa? Maksudnya A di sini adalah bilangan pokoknya. Nah, bilangan pokok sedangkan F pada X dengan P-nya ini dia sebagai pangkatnya. Jadi kalau misalkan kita bertemu persoalan jika A pangkat F pada X sama dengan A pangkat P, ini maka contohnya kalau kita punya 3 pangkat X plus 1 sama dengan 3 pangkat 2X misalkan. Nah, ini berarti pangkatnya bisa kita sama dengankan. Nah, pangkatnya bisa kita buat persamaan nih. Yang kiri dengan yang kanan karena bilangan pokoknya itu sudah 3. Ya, bilangan pokoknya sudah 3 sehingga menjadi ini X ditambah 1 sama dengan 2X. Nah, kalau udah sampai sini bisa deh kita selesaikan. Kalau untuk mencari X-nya, tinggal kita selesaikan dengan sistem persamaan linear satu variabel. Sehingga nanti ini nilai X-nya, ini boleh kita kumpulkan di ruas kanan maupun ruas kiri ya. Kalau kita kumpulkan di ruas kanan, ini 2X, kemudian yang X-nya ini kita pindahkan ke ruas kanan, jadi dikurangi X, sehingga 1 sama dengan 2X kurangi X. Ya, X berarti nilai X-nya sama dengan 1. Nah, kalau kita substitusikan nih, benar atau tidak? 3 dikalikan 1 ditambah 1. Karena tadi ini ya, X-nya kita ganti dengan 1. Sama dengan 3 dipangkatkan 2 dikalikan dengan 1. Nah, sama ya ternyata. Ekuivalen dengan 3 pangkat 2 ya sama dengan 3. 2 kali 1, 2. Oke, 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2. Sama-sama nilainya. Oke, itu contoh penggunaan untuk bentuk persamaan eksponen yang pertama. Kemudian, kalau misalkan kita punya, ya ini sebenarnya hampir sama ya penggunaannya. Jadi bilangan pokoknya itu sudah sama dan berbentuk fungsi. Kita sama dengankan. Yang terpenting adalah pada bilangan pokoknya. Nah, berikutnya, kalau misalkan ternyata bilangan pokoknya tidak sama. Yang pertama ini bilangan pokoknya A, kedua bilangan pokoknya B. Nah, tetapi di sini yang sama adalah pangkatnya. Kalau ketemu yang demikian, maka jika A pangkat F pada X sama dengan B pangkat F pada X, maka F pada X itu akan sama dengan 0. Ya, maka F pada X ini akan sama dengan 0. Oke, pilihannya hanya F pada X sama dengan 0. Sih contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kita punya 3 pangkat 0, itu kan sama aja dengan ya tadi 4 pangkat 0 misalkan. Karena semua yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Jadi 3 pangkat 0 ya 1 di ruas kiri, sedangkan yang 4 pangkat 0 juga 1 di ruas kanan. Jadi 1 sama dengan 1 ya benar. Itu ya. Berarti fungsi F pada X-nya itu harus bernilai 0. Nah, ini berlaku untuk A. Untuk A lebih dari 0, kemudian berlaku pula untuk B lebih dari 0 dengan A dan B ini tidak sama dengan 1 ya. A dan B ini tidak sama 1. Tidak sama dengan 1. Berarti ini yang berposisi sebagai bilangan pokok ini tidak boleh sama dengan 1. Nah, ini boleh ya 3, 4, 10 atau yang lainnya. Berikutnya, persamaan eksponen bentuk H pada X dipangkatkan F pada X sama dengan H pada X dipangkatkan B pada X. Nah, untuk yang bentuk seperti ini, anggap H pada X ini seperti halnya tadi ya, seperti halnya bilangan pokok. Jadi sekalipun berbentuknya fungsi, tidak satu konstanta gitu ya, maka syaratnya agar dapat bernilai sama, kemudian kita bisa
tinggal buat persamaan dengan pangkatnya. Yang terpenting adalah bilangan pokoknya ini harus sama. Kemudian ini akan mengakibatkan F pada X sama dengan G pada X ya. Nah, ini kemudian yang kedua, berarti H pada X yang memenuhi itu sama dengan 1. Nah, jika F pada X dan G pada X positif, maka H pada X itu akan sama dengan 0. Dan jika F pada X dan G pada X keduanya ganjil atau keduanya genap, maka H pada X itu akan bernilai 1. Oke, sepintas ini rumit, tapi penggunaannya mudah-mudahan sederhana. Ya, untuk contoh persamaan dan pertidaksamaan eksponen kali ini untuk bagian bentuk-bentuk persamaan eksponen, contohnya nih, misalkan di sini kita punya bilangan suruh menentukan nilai X ya, tentukan nilai X. Kita di sini misalkan menentukan nilai X, misalkan kita punya 27 sama dengan 3 dipangkatkan dengan X plus 1. Nah, yang pertama harus kita lakukan itu kita mengubah bilangan pokoknya agar sama. Nah, maka ini ekuivalen ya, dengan yang bagian 27 ini kita buat menjadi bilangan dengan bilangan pokoknya 3. Berarti kan 3 pangkat 3 ya. Nah, 3 pangkat 3 ini kan hasilnya 27. Nah, di ruas kanannya 3 pangkatnya X plus 1. Jadi dengan demikian pangkatnya bisa nih kita gunakan. Maka 3 sama dengan X plus 1. Nah, ini adalah bagian pangkatnya ya. Ini adalah bagian pangkat. Oke, bagian pangkatnya. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita selesaikan deh. Ekuivalen dengan nilai X-nya sama dengan 3 kurangi 1 atau nilai X-nya kita dapatkan 2. Dan terakhir, bentuk-bentuk pertidaksamaan eksponen. Yang pertama, jika A lebih dari 0 dan A pangkat F pada X lebih besar dari A pangkat P, maka berlaku juga pangkatnya F pada X lebih besar dari P. Nah, hampir sama seperti yang bentuk sama dengan, tetapi ini bagiannya pertidaksamaan ya. Jadi yang terpenting pada bagian bilangan pokoknya saja ini sama. Oke, maka berlaku pula ini pangkatnya. Pangkatnya tinggal kita susun lebih dari pangkat yang kanan. Oke, berikutnya untuk yang jika A lebih dari 0 juga. Nah, kalau keduanya berupa fungsi, pangkatnya itu fungsi F pada X ya. Ini pangkat yang pertama fungsi, kemudian pangkat yang kedua juga fungsi ini, G pada X. Maka berlaku pula F pada X lebih besar dari G pada X. Nah, sedangkan yang terakhir ini agak sedikit berbeda ya. Dengan catatan apa? Dengan catatan A-nya itu nilainya di antara 0 sampai dengan 1. Kalau A-nya di antara 0 sampai dengan 1, kalau ada bentuk A pangkat F pada X lebih besar dari G pada X, maka untuk pada nilai bagian pangkatnya terbalik justru. Nah, contohnya seperti apa nih? Contohnya nih, misalkan kalau A-nya itu kita ambil setengah ya. Yang pertama, setengah pangkatkan dengan kalau misalkan kita punya F pada X lebih besar dari setengah G pada X. Nah, berarti ini akan berakibat apa? Ini akan berakibat bahwa nilai dari F pada X ini akan lebih kecil dari G pada X. Contohnya apa nih? Contohnya kalau misalkan kita ambil F pada X-nya, kita misalkan 2. Nah, kemudian G pada X-nya kita misalkan D, nilainya adalah 3. Nah, ini kan akan bernilai benar ya. Setengah dikuadratkan menjadi 1/4 dengan sifat yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Bagian pembilang dikuadratkan, bagian penyebut dikuadratkan, hasilnya 1/4. Ini kemudian akan lebih besar dari 1/2 dipangkatkan 3, berarti 1/8. Nah, ini kan benar ya. Tetapi dengan catatan pangkatnya memang berlakunya itu hanya untuk ketika F pada X itu lebih kecil dari G pada X. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Cukup sekian kali ini penjelasannya.